emang bisa kita ngedesain sebuah interface dengan lebih cepat dan ya lebih cepat gitu ya. Ya bisa, dan gue akan kasih beberapa tips untuk kalian terapin di mungkin project atau kerjaan kalian yang sedang kalian jalanin sekarang. Disclaimer dulu, apapun yang gue sharing di video ini adalah hasil dari experience gue memakai Figma setelah beberapa tahun belakangan ini. Terutama kalau yang punya bos. Kalau bisa kemarin, kenapa harus sekarang? Nah, itu tuh. Jadi, semoga ini membantu ya. Sebelum kita mulai, gue saranin kalian siapin dulu laptop, terus buka Figma-nya, karena kita akan hands on langsung ke Figma. Dan oke, jangan lupa juga minum, dan kalau gue sih kopi ya. Tuh, kopi. Mantap. Dan ya, mari kita mulai. Ini by the way, apa nih? Oh, jerawat cuy. Gue pikir nasi anjir. Oke, ini kita sekarang udah di dalam Figma, dan di sini gue bikin satu layer untuk canvas kita, ngotak-ngatik ya. Jadi tips nomor pertama adalah duplicate. Nah, duplicate di Figma cukup simple. Jadi ada beberapa cara untuk mengcopy paste atau menduplikasi objek layer di dalam Figma. Pertama itu ada yang namanya Ctrl C lalu Ctrl V, ya kan. Nanti dia akan menduplikasi menimpa objek yang kita copy. Kayak gini ya. See? Simple. Jadi Command C, Command V, copy paste. Nah, ada juga yang kalian tuh bisa pakai mouse. Kalian tinggal tahan Shift Option, terus atau Option aja cukup. Sekalian drag ke mana objek yang mau kalian taruh gitu ya, yang kopiannya. Nah, tuh sama ya. Atau kalian juga bisa pakai Command D. Jadi ini kayak Command C, Command D jadi satu gitu, ya kan. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi kalian bisa Command D. See, dia udah keduplikasi, dan kalau kalian udah geser Command D lagi, dia akan menduplikasi sesuai dengan spacing yang kalian bikin dari objek yang di copy ke objek yang kalian duplikasi gitu. Jadi simple banget. Nah, Command D ini kepake kalau kalian lagi ada auto layout. Contoh, gue bikin satu auto layout ya. Ceritanya nih tombol, ceritanya nih. Nah, ceritanya tombol ya. Gitu. Terus nah kayak gini deh. Habis itu kalian ada dua nih, ya kan? Terus duplicate. Terus misalkan nih gue kasih warna merah, ini gue kasih warna biru gitu ya. Nah gini ya. Terus kita auto layout nih. Ya nanti kita bahas auto layout, atau enggak kalian bisa klik video. Gue udah bikin tutorial juga tentang auto layout. Nah terus misalkan ini 4 jaraknya. Nah kalian bisa ini contohnya tuh kalau di komponen di website itu kayak button top navigation bar, yang kalau kalian ke website terus bagian atas itu ada navigasi bar gitu di atas. Nah kalian bisa nih ngeduplikasi ini, ngeduplikasi konten di dalam auto layout hanya cuman Command D aja. Dia akan jaraknya akan mengikuti spacing yang ada dalam komponen auto layoutnya gitu. Sama nih kayak yang biru juga tinggal duplikasi aja, dan dia akan ke kanan terus gitu ya. Simple banget. Itu Command D. Nah, ada beberapa trik lagi kalau kalian mau menduplikasi. Misal kalian ini misalnya gue kasih gambar ya, gue pakai plugin Unsplash, gue kasih image di dalamnya. Misalkan ini nih. Oke, terus gue mau copy image ini ke semuanya. Bisa, kalian bisa copy lalu kalian seleksi semuanya. Terus klik kanan, paste to replace. Langsung express, semuanya akan memiliki image yang sama seperti yang layer yang di copy gitu. Ini juga bisa kalian terapin untuk misalkan ini ya, kalau kalian misal kasih warna terus kasih stroke outside misalkan ya, terus misalnya 6 gitu ya, agak tebal biar kelihatan, kasih drop shadow misalnya nih 10 deh, 10 dan 16 misalnya, permisalan aja. Terus kita copy misalnya nih 24. Nah kita copy rectangle ya, kita copy, terus kita mau dia tuh punya properti yang sama kayak rectangle yang merah ini, semua yang abu-abu ini. Kalian tinggal seleksi aja,
Ini copy, klik kanan copy ke objek yang mau di copy, di duplicate, terus klik kanan, terus paste properties. Ada yang salah, sorry. Jadi kalian kalau mau kalian copy propertinya, kalian klik kanan, terus copy properties, seleksi semuanya, lalu paste properties. Dia akan punya properti yang sama. Yang di copy propertinya apa aja, dari fill, stroke, effect, layer, kalau nanti layernya mau 50% opacity-nya misal, atau corner radius juga bisa di copy gitu ya. Lalu selanjutnya ada resize object atau layer. Nah, resize ini agak tricky, jadi caranya gampang. Kalau kalian mau, kadang tuh kita misalnya gue kasih frame nih ada frame mobile gitu, terus kalian mau ada button di sini nih. Misalnya gue copy dari ini ya, copy dari sini tuh. Tadi gue pakai mouse tuh, pakai duplikasi cara mouse. Nah, terus misalkan nih dia constraint-nya itu left and right, terus atas bawahnya center gitu. Nah, terus kadang tuh kita kalau mau tuh gede kecilin tuh konten dalam berubah gitu. Apalagi bentuknya kayak komponen. Misalnya nih gue ada komponen yang udah gue copy dari dari community, Figma community. Nanti linknya gue kasih di bawah. Nah ini ya, tuh kalau kita gede kecilin ya kan, nah dia nggak responsif. Maksudnya bukan responsif ya, mungkin dia nggak mengikuti ukurannya gitu, nggak kecil semua gitu ya. Nah caranya ada, kalian tuh bisa klik lalu kalian pilih scale, pakai scale tool. Nah ini nanti dia akan bisa perbesar perkecil gitu, termasuk juga layernya membungkusnya. Ini kalau kita scale bisa tuh ya kan, berubah. Nah tapi kalau kalian mau hanya merubah ukuran layer si iPhone 11 Pro ini aja, kalian bisa klik. Abis itu kalian, ini kan kalau kita gede kecilin kan dia tuh si tombol bagian atas tuh akan berubah. Kita mau dia tuh nggak tetap di sana gitu lokasinya. Ya udah, kalian tinggal tahan komen atau kontrol, terus udah tuh bisa kan. Lalu tips selanjutnya, ini simple tapi kadang nggak ada yang tahu gitu, jarang banget yang tahu. Itu adalah kita hold layer position. Nah maksudnya apa? Jadi kadang kita mau si button ini ya, untuk beberapa kasus ya, button ini kayak cuman kelihatan setengahnya gitu. Atau mungkin nggak kelihatan sama sekali. Untuk bikin interaction design untuk bikin interaction design kan kadang kita mau dia tuh auto animate, smart animate, dari yang dia mungkin tidak kelihatan di dalam frame sampai dia masuk ke dalam frame, dan dia butuh animasi kan tuh. Nah itu kadang susah tuh, kita kalau mau bawa keluar dia malah keluar dari frame-nya. Nah caranya gimana? Kalian bisa tahan spasi ya, kalian bisa tahan sembari klik objeknya, kalian tahan spasi terus geser aja tuh ya. Nah dia bakal ada tuh di luar dari frame-nya gitu, simple banget. Kalau mau balikin lagi ya tinggal tarik aja, nggak usah pakai spasi. Kalau mau keluarin lagi tinggal tahan spasi. Mau dia stick ke X atau Y tertentu tinggal tahan shift aja tuh gitu ya. Lalu selanjutnya ada rename. Gimana cara kita nge-rename suatu objek atau layer dengan cepat? Caranya gampang. Kalian nggak perlu klik kanan rename, atau mungkin klik 2 kali ya. Kalau ada 10, ada 100 mungkin bingung kan. Kalian cukup Command R untuk single rename ya, untuk satu komponen aja atau satu layer. Misalnya kita tulis button tuh, that's it. Nah atau misalnya kita duplikasi gitu ya, terus kita mau rename semuanya. Caranya gampang banget. Kalian bisa seleksi semua lalu Command R, dia akan munculin pop up modal, isinya tuh adalah bulk rename. Nah di sini ada 2 input, ada match atau rename. Nah yang di match ini itu menyamakan apapun yang mau di rename, kayak replace to kalau kalian di Microsoft Word atau something ya, di Google dokumen gitu ya. Nah misalnya kita mau ganti rectangle-nya jadi button, ya udah kita tulisnya rectangle tanpa mengubah nomornya gitu. Tulisnya rectangle terus bawahnya replace with button, lalu rename. Nah lihat di panel layer sebelah kiri itu jadi berubah tuh, yang tadi rectangle jadi button. Terus kita mau ngilangin spasinya ganti jadi underscore, ya udah gampang, tinggal di match kita spasi, terus di sini ganti jadi underscore, selesai. Jadi nggak butuh waktu yang lama
gitu. Atau mungkin mau nambahin underscore di depan buttonnya, bisa juga. Kita seleksi semua, Command R, terus current name, ya kan. Terus bagian depannya kita tambahin underscore. Cepet ya. Gitu. Itu cara express untuk kalau kalian lagi bikin desain sistem, lagi mau rename komponen. Wah, itu ribet banget gitu. Dan kayak apa ya, kayak kadang tuh kan lead kita atau manajer kita atau mungkin klien kita kayak, mas ini buttonnya harus dirubah deh semuanya. Tuh PR banget kan tuh. Kalau bisa kemarin ya, ya aduh, agak susah kan tuh. Jadi ini bisa membantu kalian. Lalu selanjutnya ada nudge. Gimana biasanya nudge? Kalau nudge itu maksudnya kayak mindah-mindahin ini objeknya tuh, kiri kanan. Nah, ada beberapa cara nudge. Ada dua cara kita bisa mindahin objek memakai keyboard. Jadi ada nudge yang small atau nudge yang big. Nah, biasanya defaultnya itu 1 pixel itu untuk yang small, yang big itu untuk itu biasanya 5 pixel gitu ya. Jadi kalau kalian bisa lihatnya dari mana, lihat dari posisi di X dan Y-nya. Ini kebetulan X-nya sama, jadi kita bisa lihat ya, ini 102. Nih, tuh jadi 100. 102, 100 itu yang small. Kalau yang big itu dia 5 pixel. Sorry, kayak gue tadi ngomong 50 pixel deh. Ya, 5 pixel maksudnya, yang big nudge. Itu tinggal tahan shift, terus kalian tinggal enter aja. Tinggal arahin aja. Itu dia 10 pixel, 10 pixel. Nah, apakah nudge itu bisa dirubah, small dan big itu? Apakah harus 1 atau dan 10? Bisa nggak dirubah jadi 5 atau berapa gitu? Bisa, kalian bisa ke pengaturan aja, ke simbol Figma dan ada drop down-nya, ke preferences, habis itu ada nudge mount. Tinggal tulis aja big nudge-nya mau berapa, misalnya 50, small nudge-nya mau 5 gitu ya. Udah, nih kita tes. Nih small nudge ya, tuh, 5 kan, kalian bisa lihat tuh X-nya itu ya. Ada shift, ada big nudge juga, dia tinggal tahan shift. Tadi gua settingnya 50 ya, tuh 50 gitu. Jadi ini bisa mempercepat kita nggak harus pakai mouse. Kadang kan capek ya pakai mouse ya, walaupun bisa free kemana-mana, cuman ya capek aja gitu. Ini gue balikin lagi ke awal. Nah, lalu selanjutnya ada cara kita ngeposisiin layer. Oke. Nah, ini agak tricky nih. Ini gue paste here. Nah, misalnya nih kita mau si button ini ada di atas si gue mungkin rubah dulu button ini jadi warna biru ya. Button abu-abu ini mau di atas si gambar rectangle yang gambar ini. Nah, caranya adalah gimana? Kalian bisa klik kanan terus bring. Nah, bring to front kayak gini ya. Atau kalian bisa ini, kita kebalikannya, ini send to back. Nah, tapi kalau send to back dia akan ada di paling belakang gitu. Nah, dia ada shortcutnya biar lebih cepet. Bisa kayak gini ya. Jadi comment terus tanda bracket buka. Terus kalau mau naikin dia bracket, comment bracket tutup. Gitu aja. Gitu ya. Sama ini kayak gini nih, tuh. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat nih, perhatiin nih. Waktu dinaik turunin, itu kalau di sebelah kiri tuh si panel layernya dia naik turun tuh, rectangle satunya tuh, lihat ya, tuh, dia hanya merubah posisinya aja gitu. Tapi kita bisa jadi lebih cepat, cuman kayak butuh comment bracket open bracket close, simpel. Lalu selanjutnya ada auto layout. Nah, ini gue udah bikin tutorialnya, jadi kalian bisa nonton aja, tapi mungkin gue singgung sedikit. Jadi misal nih, dengan auto layout kita bisa ngapain sih? Kita bisa nih, gue akan coba bikin auto layout, bisa shift A atau di sini kalian seleksi semua yang mau di auto layoutin. Misalnya nih button group, kalian mau bikin button group, nah terus kita bikin auto layout, bisa klik di sini atau shift A aja, gitu ya. Nah, dia akan jadi satu layer namanya frame 2 yang bentuknya tuh auto layout. Bisa lihat nih bentuknya kayak ada rectangle saling atas bawah gitu. Nah, dengan auto layout kita bisa punya komponen set yang lebih konsisten, karena
dia sudah bisa kita atur spacingnya secara general di dalam satu auto layout. Misalnya nih kita mau spacingnya 16, tuh, dia akan berubah. Dan kita bisa atur, gitu ya, kita bisa atur. Arahnya juga bisa, mau horizontal atau vertikal, gitu ya. Terus di sini kalian juga bisa rubah-rubah nih posisinya, mau urutannya mau seperti apa itu bisa dirubah, tinggal drag aja gitu, sesimpel itu doang. Atau kalian mau nambahin komponen dari luar gitu ya, misalkan nih kita mau nambahin komponen warna button warna merah gitu, masuk ke dalam, ya udah tinggal masukin aja, drag masukin, dah, simple. Itu kegunaan auto layout dan ini simple banget. Oke, selanjutnya ada yang namanya templates. Gue selalu kalau mau bikin lo-fi, gue tuh udah punya template gitu, dan mungkin nanti bisa gue share, tapi sekarang yang gue pakai itu dari Figma Community. Nanti linknya gue kasih di kolom deskripsi. Nah, misal gue punya button nih, ini ada button nih. Nah, kebetulan udah jadi komponen, jadi bisa kelihatan ya, nih warnanya ungu. Nah, ada di kolom aset. Kolom aset, terus di sini ada komponen-komponen, lokal komponen. Kalian misalnya button ya, kalau kita mau ganti ini jadi button beneran gitu, ya udah kalian tinggal drag and drop aja gitu. Terus gimana cara kita bisa ngegantiin ini semua? Simple. Kalau dalam auto layout tinggal kalian klik auto layoutnya, enter sekali untuk seleksi semua konten yang di dalamnya. Ya ini udah keseleksi ya, kalian bisa cek di layer. Habis itu kita klik kanan, paste to replace. Berubah. Terus gimana caranya kita mau ganti semuanya jadi, misalkan nih mau dikasih icon gitu, misalkan kita udah bikin komponen yang dia tuh udah ada icon ya gitu ya. Ini kan kalau kita klik dia udah, kita bisa tambahin icon karena dia udah dibuat komponennya. Nah, cara gimana? Simple, kalian klik auto layout ya, enter sekali, terus type-nya bisa diganti secondary. Terus misalkan mau kasih icon di sebelah kanan, left right icon. Nah, simpel kan? Ada tutorial tentang auto layout dan komponen, jadi silahkan cek aja biar kalian nggak bingung, tapi ini sangat membantu. Mungkin itu beberapa tips yang bisa gue kasih tentang gimana cara kita bisa mempercepat workflow desain kita di dalam Figma terutama ya. Dan kalian bisa cek juga ya apakah cara ini cocok dengan desain kalian, cara workflow kalian atau enggak. Cuman ini kalau di case gue ini sangat membantu banget untuk bisa mempercepat, apalagi kalau ada klien-klien yang sifatnya gitu, mungkin tuntutannya itu pengen cepet gitu ya, dan ya ini cukup membantu banget gitu ya, beberapa cara-cara yang tadi udah gue share. Sebenarnya masih banyak cara yang lain, maksudnya masih banyak lagi cara-cara untuk bisa mempercepat lagi gitu, yang lain ya, yang lebih rapih, mungkin tidy up dan lain-lain. Cuma mungkin nggak bisa gue share semua dalam sini, kayak terlalu banyak ya kan, satu-satu mungkin akan gue kasih. Dan mungkin kalian bisa kasih komen apa mungkin tutorial atau tips-tips yang mau yang bisa gue share ke kalian. Dan ya gue juga masih belajar sampai detik ini, jadi gue nggak mengklaim diri gue tuh expert atau jago atau gimana. Gue mungkin punya beberapa pengalaman, tetapi ya gue masih belajar sampai sekarang. So gue berharap kita bisa belajar bareng, dan silakan komen aja apa yang mungkin bisa gue share, dan apa mungkin yang kalian ingin tanya tentang sekitar tentang UI UX, produk, dan juga tentang produk design, produk manajemen ya. Dan itu mungkin bisa gue kasih ke kalian di beberapa video ke depan. Mungkin terdekat gue akan bikin tentang desain sistem, workflow-nya seperti apa, bagaimana, dan mungkin akan gue kasih spill sedikit beberapa hasil-hasil yang udah gue bikin. So sampai jumpa di next video, kita ketemu lagi. So salam hipster, bye bye.